Selamat pagi saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memberikan hati dan pikiran untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu karena Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu untuk kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, melangkah maju dalam berbagai rintangan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang. Di dalam perjalanan terkadang kita menemukan persimpangan di mana kita harus menentukan pilihan. Juga terkadang kita menemukan jalan buntu. Semuanya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita di dalam perjalanan kehidupan. Ketika kita menemukan jalan buntu, tentu saja hati kita gundah, gelisah, serta terkadang kita tidak lagi mampu memikirkan cara yang terbaik untuk tetap berjalan. Mau kembali ke belakang, tentu saja kita susah. Melanjutkan perjalanan ke depan, tantangan sudah di depan mata. Tapi sebagai orang beriman, hal ini menjadi sebuah ujian tersendiri. Bagaimana orang-orang beriman mampu tetap mengalahkan semua tantangan, rintangan dalam perjalanan kehidupannya. Dan sebagai orang beriman, kita harus mengingat bahwa hidup ini harus terus berlanjut, melangkah ke depan. Walau terasa sedikit melambat, tapi dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa Tuhan bersama dengan kita akan mampu menghadapi semua tantangan. Dan yakinkan diri, langkah kecil yang kita lakukan secara terus-menerus akan menghantar kita sampai ke tujuan atau ke garis finish, bahwa tujuan itu sebenarnya hanyalah masalah waktu. Yang penting adalah kita tetap melangkah di dalam kepastian bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, perjalanan yang disertai Tuhan. Dalam nats ini, Abram dipanggil Tuhan menjadi hambanya dan harus meninggalkan tanah kelahirannya ke tanah yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, di sini Tuhan tidak menjelaskan kepada Abram daerah yang akan dia temui, daerah yang menjadi tujuan. Tapi di sinilah tantangan yang pertama. Bagaimana Abram imannya diuji? Apakah dia percaya kepada Tuhan atau dia akan menuruti hatinya? Dan di sini Abram memenangkan iman. Dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia, bahwa tujuan atau daerahnya akan diberikan Tuhan kepadanya adalah sebuah tanah yang benar-benar menjadi berkat dalam kehidupannya. Yang ketiga, terpanggil menjadi berkat. Kata panggilan sebenarnya tidak asing bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen. Secara sederhana, kata panggilan bisa kita pahami sebagai kemauan untuk menjawab, merespons panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, panggilan adalah kemauan mendengarkan suara Tuhan
dan mengikuti dari mana suara itu. Kemauan kita mendengarkan firman Tuhan dan mau mentaati, menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita sebagai orang Kristen harus menjawab dengan pasti bahwa saya telah dipanggil oleh Kristus menjadi hambanya. Saya terpanggil menjadi duta Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Abraham sangat menyadari bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Dan di sini Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, memberkati dia, dan membuat namanya termasyhur. Bukan hanya namanya termasyhur, tapi nama Abraham, kehidupan Abraham akan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara, sungguh suatu berkat yang akan diterima, yang betul-betul sangat indah dalam kehidupan kita ketika kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia? Tentu saja kita harus mampu hidup seperti Abraham, mengutamakan imannya di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dia tetap mengutamakan firman Tuhan, kemauan Tuhan, menuruti, mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikianlah Abraham menjadi bapa orang yang percaya, di mana dia lebih mengutamakan di dalam kehidupannya kemauan mendengarkan serta mentaati firman Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang memberangkatkan kita pada pagi ini. Lalu apa yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini? Saudara-saudara, jadilah Abraham masa kini yang sepenuh hati bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan saya, perjalanan saudara, di dalam mengharungi dunia ini. Karena itu, sebagai murid-murid Kristus, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Jangan bekerja untuk dirimu sendiri, tapi utamakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena itu melangkahlah sebagai murid Yesus. Melangkah pasti sebagai murid Yesus. Seringkali saudara-saudara, manusia terjebak oleh kegagalan masa lalu, sehingga mencemaskan masa depan. Dan karena kecemasan akan masa depan, sehingga dia tidak dapat merasakan berkat pada hari ini. Karena saudara, syukurilah hari ini, syukurilah penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu ingatlah, kehidupan akan terus berjalan melangkah tanpa bertanya apakah kita siap atau tidak. Ingatlah, kegagalan masa lalu itu bukan sebagai hukuman, tetapi kegagalan adalah sebuah teguran agar kita berhati-hati di dalam melangkah. Jangan ragu atas panggilan Tuhan, sebab Tuhan tidak hanya memanggil orang yang memiliki kemampuan, tapi Tuhan memampukan orang yang sudah Dia panggil menjadi hambanya. Kita terpanggil menjadi hambanya, menjadi berkat bagi dunia ini. Percayalah bahwa Tuhan memampukan kita untuk itu. Karena itu, jadilah Abraham masa kini yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau bekerja, berjalan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas firman pada hari ini, di mana Tuhan menyapa kami bahwa Tuhan telah memanggil kami menjadi hamba. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu hidup seturut dengan firman, bukan seturut dengan hati atau pikiran kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu hidup di dalam terang firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.